jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Sungguh kami bersuka cita bisa menjumpai saudara semua dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya kita semua adalah umat yang diberkati Tuhan. Amin. Mari saat ini kita satu hati, kita mau memuji, menyembah Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita fokus hanya kepada Tuhan. Mari kita fokus meninggalkan semua apa yang kita pikirkan, yang ada dalam hati kita, beban kita, untuk kita satu memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari jemaat, sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini itu semua karena kasih penyertaan-Mu. Biar pagi hari ini kami di tempat ini bersama dengan umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami mau menaikkan pujian, ucapan syukur kami Tuhan. Karena sungguh Tuhan layak dipuji dan disembah. Terima kasih, bertahtalah di atas setiap pujian umat-Mu. Dan biar hanya nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Haleluya.
kasih Tuhan Yesus. Kami mau meninggikan Engkau, Sang Penebus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati kasih kebaikan-Mu. Ku nikmati kasih setia-Mu ya Tuhan, lingkupi hati ini, tak beralas balas. Kasih-Mu lengkapi jiwaku, bernyanyi senang. Yesus penebus sangka, tuntun setiap langkah kami Tuhan. Yesus Engkaulah yang terbaik bagiku. Kami kagum akan kasih setia-Mu Tuhan. Oh, kagumi kasih setia-Mu. Kagumi kasih setia-Mu ya Tuhan, lingkupi jiwa ini, tak berujung batas. Kasih-Mu lengkapi jiwaku, jiwaku menari senang. Yesus penebus sang terang, tuntun setiap langkahku. Yesus Engkaulah yang terbaik bagiku. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Kami mau agungkan Engkau Tuhan. Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Kami mengangkat tangan kami. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, yang terbaik bagimu. Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Yesus Sang Penebus, terimalah yang terbaik bagi. Kami mau katakan Engkau diagungkan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Yesus Sang Penebus, terimalah yang terbaik bagi. Yang terbaik bagimu, yang terbaik bagimu. Oh, ditinggikan, ditinggikan Engkau Tuhan, angkatlah namanya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Di atas segalanya, di atas segalanya. Kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, buat hari ini, hari yang Kau beri, hari yang selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Pada saat pagi hari kami datang kembali masuk dalam hadirat-Mu Tuhan.
Kami bersyukur untuk hari-hari sudah kami lalui, di mana Tuhan menyertai, melindungi kami, memberkati setiap kehidupan kami dengan kebaikan kemurahan Tuhan yang tiada habis-habisnya dalam seluruh kehidupan kami. Bapa, saat ini juga kami datang beribadah. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biar itu bagian dalam kehidupan kami, untuk hati kami lebih melekat pada Tuhan. Itulah persembahan kami, baik pujian penyembahan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Kau berikan kekuatan kami, kesehatan selalu Tuhan, karena pemeliharaan-Mu tidak pernah habis-habisnya dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, saatnya kami untuk duduk diam, mendengarkan sebagian firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu mengajar kami, menuntun kami, terus memberi kekuatan kemampuan kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan yang di dalam kami Tuhan, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh nyata dan kami bisa menjadi saksi-saksi Kristus dan melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan dan memuliakan nama Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebelumnya kiranya Roh Kudus mengurapi setiap pendengaran kami, hati kami, pikiran kami tertuju pada firman Tuhan, dan Roh Kudus telah memberi hikmat pengertian lebih lagi untuk kami menjadi terus taat dan setia, menjadi orang-orang percaya sesungguhnya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan siap menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari kita datang kembali dan ibadah secara online. Dan percaya saudara semua dalam keadaan sehat, karena anugerah Tuhan lah kita tetap sehat untuk datang beribadah dalam anugerah Tuhan terus yang melimpah dalam seluruh kehidupan kita semua masing-masing. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan menyimak apa yang Tuhan nyatakan dalam seluruh kehidupan kita, supaya hidup kita sungguh-sungguh berjalan dalam seluruh kehendak Allah terjadi dalam kehidupan kita. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita buka dalam Matius 7 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Betapa spesialnya kerajaan surga bagi setiap orang percaya. Tuhan menuntut setiap kita, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga Allah, yang berkenan masuk dalam kerajaan surga. Itulah setiap kerinduan setiap orang percaya untuk lebih lagi dan taat pada Tuhan dan siap masuk dalam kerajaan surga itu sendiri. Dan tema itu suatu melakukan kehendak Bapa. Itu bagian kita sebagai orang percaya. Karena setiap orang percaya dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Allah, tapi juga melakukan kehendaknya. Banyak orang ingin tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup saya. Namun firman Tuhan jelas menyatakan dengan jelas, saudaraku. Kita akan lebih lagi masuk ke dalam firman Tuhan, apa sih yang menjadi kehendak Bapa. Akan kita buka yaitu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Inilah bagian kita. Yang pertama saudaraku, ketika kita melakukan kehendak Bapa ialah mengucap syukur dalam segala hal. Hidup dalam mengucapkan syukur kepada Allah. Salah satunya adalah mengucap syukur dalam segala hal. Melakukan kehendak Bapa bukan hanya tentang hal-hal yang besar seperti panggilan pelayanan atau keputusan hidup yang besar, tetapi juga tentang sikap hati setiap hari dengan firman-Nya. Itulah bagian kita saudaraku. Paulus menulis kepada jemaat Tesalonika yang mengalami penderitaan dan penganiayaan. Paulus bukan dalam kondisi keadaan enak-enak saudaraku. Ketika dia menulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika yang menghadapi aniaya, penderitaan karena nama Yesus, dia pun dalam penjara. Dia menulis surat untuk memberi kekuatan, penghiburan bagi jemaat-jemaat di Tesalonika itu sendiri. Itulah bagian kita, mengucap syukur dalam segala hal. Itu hidup dalam ucapan syukur kepada Allah. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita.
Dalam keadaan sulit, mereka tetap diminta untuk mengucap syukur dalam segala hal itu untuk jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Ini menunjukkan bahwa rasa syukur bukan tergantung pada keadaan, saudara. Bahkan bukan situasi, tetapi pada iman kita kepada Allah yang berdaulat atas hidup kita. Kita yakin itu semua. Mungkin ya ucap syukur dalam segala hal itu dalam diberkati oleh Tuhan paling gampang. Tapi dalam kondisi tidak mengenakan, dalam pergumulan masalah persoalan dalam kehidupan kita, apakah kita tetap bisa bersyukur pada Tuhan? Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itulah bagian kita. Dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Baik itu baik maupun buruk. Tetap kita selalu bersyukur pada Tuhan. Karena kita tahu Allah tidak membiarkan kita jatuh lebih dalam segala masalah persoalan apapun juga. Tapi ketika kita ucap syukur, Tuhan ada selalu dengan kita. Melalui kekuatan, penghiburan kekuatan, kemampuan kita. Bagaimana penerapan aplikasi dalam seluruh kehidupan kita dengan hidup dalam ucapan syukur, saudara. Mengucap syukur saat diberkati itu mudah, tetapi mengucap syukur saat diuji menunjukkan kedewasaan rohani dalam kehidupan kita. Dengan bersyukur kita menyatakan kepercayaan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Mungkin ketika kita menghadapi masalah persoalan pergumulan, kita tidak tahu, tapi kita harus mengucap syukur. Dan ujung-ujungnya ketika semua berlalu, kita keluar dan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Kita tahu sekarang, Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang, mungkin dalam kondisi kita mengucap syukur, dalam kondisi yang terburuk, tapi Tuhan turut bekerja, saudaraku, untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Itulah bagian kita, saudaraku. Mengucap syukur bagian dari melakukan kehendak Bapa. Salah satunya hidup dalam ucapan syukur. Itulah yang kehendaki Bapa di surga. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita melakukan kehendak Bapa, yaitu hidup dalam Kristus. Tadi kan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, yang pertama mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini menekankan di dalam Kristus Yesus. Artinya kita hanya dapat melakukan kehendak Bapa bila kita hidup dalam hubungan yang benar dengan Kristus. Bukan sekedar hidup hanya dapat berkat, ya terus kita percaya Tuhan itu baik. Dan kondisi apapun juga, kalau kita hidup dalam Kristus, kita bisa melakukan kehendak Bapa dengan hal-hal yang mungkin datang dalam setiap masalah pergumulan hidup kita, masalah persoalan yang begitu buruk, yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kalau kita dalam Kristus, ada kekuatan baru, saudaraku. Kekuatan yang dari Tuhan lah. Kalau kita hidup di dalam Kristus, hidup benar bersama dengan Kristus. Itulah yang kedua. Di dalam Kristus bagian kita. Yesus ini berkata dalam Matius 7 ayat yang tadi kita baca, ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Itulah yang Tuhan inginkan di setiap kita. Berarti kita harus, ya, penerapan dalam kehidupan kita melakukan kehendak Bapa berarti hidup meneladani Kristus, rendah hati, taat, dan rela berkurban dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita hidup dalam Kristus, Tuhan yang minta penolong kita, beri kekuatan kemampuan kita untuk hidup dalam ucapan syukur, hidup dalam Kristus, seperti Kristus yang sudah menjadi teladan dalam kehidupan kita.
Karena seorang hidup dalam Kristus adalah ketaatan. Seperti Yesus taat kepada Bapa di surga dan setia sampai mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan ada buah roh, saudaraku. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itulah kalau kita hidup di dalam Kristus, kita harus mempunyai buah roh. Yang 9 sifat buah roh itu sendiri terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Itulah hal yang harus kita jalani, saudaraku. Hidup dalam Kristus, di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus kita bisa mengucap syukur di dalam segala hal, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, kalau kita sudah melakukan yaitu mengucap syukur dalam segala hal, hidup dalam ucapan syukur dan terus hidup dalam Kristus, dampaknya itu membawa damai dan sukacita. Kalau kita buka dalam Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika kita hidup sesuai dengan kehendaknya, kita mengalami damai sejahtera dan sukacita sejati. Bukan karena keadaan kita baik, diberkati, tetapi karena hadiratnya dan kekuatan Roh Kudus yang memberi kita kemampuan untuk menjalani seluruh kehidupan kita dengan ucap syukur, hidup dalam ucapan syukur, hidup dalam Kristus. Yang satunya dari Tuhanlah yang beri kekuatan kemampuan buat kita. Orang yang bersyukur dan taat akan melihat penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Kita baca dalam Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Itulah bagian kita, saudaraku. Kalau kita hidup selalu bersyukur dan hidup dalam Kristus, dan damai sejahtera dan sukacita yang melampaui akal terus melimpah-limpah dalam seluruh kehidupan kita dan penerapan dalam seluruh kehidupan kita. Jangan mencari kehendak Tuhan untuk mengetahui masa depan, saudaraku. Banyak kali firman Tuhan mengatakan masa depan kita penuh dengan harapan yang pasti di dalam Tuhan. Jangan kita mohon doa permohonan, Tuhan bagaimana masa depan saya? Jangan, saudaraku. Tapi ingat firman Tuhan. Tuhan merancangkan kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Masa depan yang penuh dengan harapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Mengetahui masa depan, tapi jalani kehendak Tuhan yang sudah jelas hari ini. Hidup benar, bersyukur dan taat. Melakukan kehendak Bapa bukanlah beban, melainkan kehidupan yang penuh sukacita dan damai. Bukan beban. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri mungkin jadi beban. Aduh, bagaimana melakukan kehendak Bapa? Padahal saya udah berseru Tuhan, Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa, tapi harus melakukan kehendak Bapa. Bukan beban, saudaraku. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, dalam hidup kita, kita hidup dalam Kristus, itu kekuatan yang baru terus menerus menyertai sepanjang kehidupan kita. Ketika hidup kita dalam Kristus, bersyukur dalam segala hal dan taat kepada firman-Nya, kita sedang melakukan kehendak Bapa di bumi ini. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita, saudaraku. Ingat, saudaraku, Tuhan mengingatkan kita, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa di surga lah. Itulah yang harus kita lakukan, Tuhan. Biar kita hidup dalam ucapan syukur selalu.
karena kekuatan Tuhan lah. Ini firman Tuhan, saudaraku. Kalau kita mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhanlah penolong kita, Tuhan yang memberi kekuatan kemampuan kita untuk kita tetap teguh. Walaupun dia hidup dalam keadaan ya dan pergumulan masalah persoalan apapun juga kita hadapi, badai apapun juga, kalau kita mulai hidup dalam Kristus, kita bisa sanggup menyatakan selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena damai sejahtera dan sukacita terus melimpah-limpah dalam seluruh kehidupan kita. Di dalam nama Yesus kita siap. Mari saudaraku kita berdoa, ucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa surgawi atas firman yang sudah kami dengar Tuhan. Bapa, ajar kami, beri kekuatan kami untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa, supaya kami sungguh-sungguh bisa melakukan apa yang Kau hendaki Tuhan Yesus. Kami terus hidup dalam Kristus, hidup benar Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Ketika kami menghadapi masalah persoalan apapun juga, tolong kami Tuhan. Tuhan tolong kami selalu. Tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Terima kasih Bapa. Biar Roh Kudus bekerja dalam hati kami dan pikiran kami dan jiwa ini Tuhan. Sehingga firman-Mu tertanam, berakar, berbuah, bertumbuh terus. Menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan, baik Jalan Merak dan cabang-cabangnya. Tuhan berkati setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Dari pemimpin dan gembala pusat sampai ke jemaat-jemaat. Bahkan sampai anak-anak sekolah minggu, anak-anak balita. Bahkan juga dalam keluarga-keluarga dalam jemaat ini Tuhan. Baik anak-anak dalam kandungan sekalipun. Berkat-Mu tercurah bagi kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Bahkan juga tim pengembala juga diberikan hikmat marifat daripada Tuhan, hikmat pengetahuan kebenaran firman Tuhan bernyata, sehingga tim pengembalaan ini bisa menjadi berkat, contoh teladan yang baik, terang dan garam dimanapun Tuhan tempatkan tim pengembalaan. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Berkati juga ya Tuhan kota kami Bogor dengan keberadaannya, keamanan, ketentraman daripada Tuhan. Damai sejahtera, shalom Tuhan turun dalam nama Yesus buat kota kami Bogor Tuhan. Dengan pemerintah yang ada ya Tuhan, wali kota dan seluruh jajarannya Tuhan berkati setiap kehidupan mereka. Sehingga kota ini sungguh kota menjadi kota yang sejahtera. Karena Tuhanlah yang mengadakan sejahtera itu sendiri. Berkati juga Tuhan kehidupan jadi bangsa kami Indonesia. Berkati secara pemimpin yang ada di bangsa ini Tuhan, berkat-Mu tercurah. Karena kami percaya Indonesia dan selalu dalam hati-Mu dan pikiran-Mu dan rencana-Mu yang begitu besar untuk bangsa Indonesia. Hingga Kau Tuhan terus mencurahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan bagi seluruh bangsa Indonesia. Bagi rakyat yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik ada yang di pulau-pulau Tuhan, dari ujung timur sampai ujung barat, utara sampai selatan, di seluruh bumi Nusantara Indonesia. Biar hanya satu nama-Mu Tuhan Yesus saja yang disanjung tinggi, diagungkan, dimuliakan, sehingga setiap lutut akan berturut menyembah kepada Engkau Tuhan Yesus, dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang singkat Tuhan. Kami melandaskan ucapan syukur dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah saudara makan hati saudara semua, mengangkat tangan saudara kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Dia. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa berkat dari Bapa surgawi, karena Dialah sumber segala berkat kita. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita, yang telah Dia buktikan, Dia mati di atas kayu salib, Dia curahkan darahnya untuk menebus segala dosa kita. Dan terimalah berkat dari Roh Kudus yang selalu memberi kekuatan, kemampuan, pertolongan yang tepat pada waktunya, untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman dan memuliakan Tuhan. Ketika kita sudah jadi berkat, menjadi berkat, diberkati oleh Tuhan, biarlah kita menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kita. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat dan jadilah berkat. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.